Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa kelas 2A, 2B, dan 2C? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam belajar, dalam mempelajari ilmu Al-Quran, dalam mempelajari semua hal, dalam mempelajari ilmu yang Allah berikan kepada kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama memulainya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk huruf hijaiyah bersambung. Dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang tata cara menyambung huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari pada mulai dari huruf alif sampai ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari cara merangkai atau menyambung huruf tersebut. Sebelum kita mulai merangkai huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata, maka yang harus kita ingat-ingat atau kita ketahui atau kita pahami yaitu aturan dasar dalam menulis huruf hijaiyah. Dalam menulis huruf hijaiyah tentunya berbeda dengan menulis huruf alfabet A, B, C. Berbeda cara penulisannya. Begitupun juga cara membacanya. Nah, ini perlu kita ingat, penulisan dan pembacaan huruf alfabet itu dimulai dari sebelah kiri ke kanan. Sedangkan menulis dan membaca huruf hijaiyah dimulainya dari sebelah kanan ke kiri. Ini contohnya B, T, I. Cara membacanya dan menulisnya dari sebelah kiri kita ke kanan. B, T, I. Nah, kalau huruf hijaiyah, cara membaca dan menulisnya dimulai dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Ba, ta, lo. Nah, bukan kof, ta, ba, salah. Tapi bacanya ba, ta, lof. Menulisnya pun sama, dari huruf ba, kemudian huruf ta, kemudian huruf qaf. Itu cara menulis huruf hijaiyah. Jadi kalau huruf hijaiyah dimulai dari sebelah kanan ke kiri, kalau huruf alfabet ABC dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, kalau sudah paham ini, nanti kita mudah untuk mempelajari atau menulis huruf hijaiyahnya. Lanjut. Untuk penulisan huruf hijaiyah, cara penulisan huruf hijaiyah dari alif sampai ya terbagi menjadi dua kelompok. Ada huruf-huruf yang dapat bersambung dengan huruf di depannya. Ada huruf-huruf yang tidak dapat bersambung dengan huruf di depannya. Nah, jadi ada dua kelompok. Dari 28 huruf dari alif sampai ya ada dua kelompok. Yaitu ada kelompok yang dapat bersambung dan ada kelompok yang tidak dapat bersambung. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas huruf hijaiyah yang dapat bersambung. Huruf hijaiyah yang dapat bersambung: ba, ta, sa, jim, ha,
kha, sin, shin, shad, dot, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Cukup banyak ya, harus diingat-ingat. Huruf ini semua dapat bersambung dengan huruf di depannya. Contohnya, coba perhatikan. Kita mau menyambung huruf dhad, lam, dan shad. Huruf dhad ada enggak di atas? Ada. Kemudian huruf dhad mau kita sambung huruf lam di depannya. Kalau huruf dhad dapat bersambung, kita sambungkan dengan huruf lam di depannya. Huruf lam juga boleh nyambung di depannya dengan huruf shad. Nah, jadi perlu diingat juga cara menyambungnya dari sebelah kanan ke kiri. Kita sambung huruf dhad, kita sambungkan huruf lam, baru lam kita sambung ke huruf shad. Nih coba contohnya Pak Hasan berikan. Ya, ini dhad, lam, shad. Huruf dhad boleh nyambung dengan lam, lam boleh nyambung dengan shad. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok huruf-huruf yang tidak dapat bersambung. Apa saja itu? Nah, ini contoh hurufnya. Ada huruf alif, dal, zal, ra, zain, wawu, tak marbutah, sama hamyah. Nah, ini cuma sedikit, jadi bisa diingat-ingat. 8 huruf ini tidak boleh nyambung. Alif tidak boleh nyambung, dal tidak boleh nyambung, zal tidak boleh nyambung, ra tidak boleh nyambung, zain tidak boleh nyambung, wawu tidak boleh nyambung, tak marbutah dan hamzah tidak boleh nyambung. Tidak dapat bersambung dengan huruf di depannya. Contohnya ra, zain, qaf. Ra, zain, qaf. Mau kita sambung, coba. Huruf ra ada di atas, tidak boleh nyambung. Huruf zain juga ada di atas, tidak boleh nyambung. Kemudian huruf qaf tidak ada di atas, tapi huruf qaf huruf terakhir, jadi mau nyambung kemana ya, ternyata hurufnya ketika disambung sama bentuknya ya, tidak bersambung sama. Nah, seperti ini contohnya, ra, zain, qaf, bentuknya sama. Coba perhatikan contoh yang kedua. Coba perhatikan ba, ra, sama dal. Ingat cara menulisnya dari kanan ke kiri. Sebelum kita pikirkan, sebelum kita menyambung, kita pikirkan huruf ba dulu. Huruf ba ini bisa nyambung enggak? Huruf ba di atas ada enggak? Nah, huruf ba ini berarti ada di kelompok huruf yang bisa bersambung. Jadi kita sambungkan ke huruf, berarti bisa ya, ba ke ro bisa. Kalau ba sudah bisa nyambung, kita mikir huruf ro. Huruf ro ada di atas. Nah, ternyata tidak boleh nyambung, berarti ro tidak boleh nyambung dengan dal. Huruf ba kita sambungkan ke ro, bisa nyambung. Kalau kemudian ro tidak bisa disambungkan ke huruf dal. Nah, ini kita kerjakan yang huruf ba dulu, baru kita mikirkan huruf berikutnya. Huruf ba bisa nyambung nggak ke ro?
karena ada huruf ra, kemudian baknya tidak boleh nyambung. Huruf ba bisa menyambung, huruf ba boleh nyambung ke ra, baru setelah itu ra kita sambungin huruf dal, bisa enggak? Oh, berarti tidak bisa, berarti tidak usah disambung. Ini contohnya bentuk sambungnya, ba ra dal. Nah, jadi ada dua kelompok ketika kita menyambung huruf hijaiyah. Ada huruf yang dapat bersambung dan ada huruf yang tidak dapat bersambung. Alif, dal, zal, ra, zain, wawu, tak marbutah, sama hamzah. Ini semua adalah huruf-huruf yang tidak dapat bersambung. Terus bagaimana bentuk hurufnya ketika menyambung? Sebenarnya kita sudah pelajari di kelas 1. Coba kita lihat. Kita bahas lagi, nggak apa-apa. Nah, ini ternyata bentuk-bentuknya seperti ini. Ya. Coba alif ada di awal, di tengah. Nah, alif ketika di awal tidak boleh nyambung, di awal tidak ada bentuknya, di tengah tidak ada bentuknya, di akhir ada bentuknya seperti ini. Nah. Kemudian huruf ba, ta, sa, 3 huruf yang sama bentuknya. Di awal bentuknya seperti ini, semuanya sama. Kemudian di tengah juga seperti ini, sama bentuknya. Kemudian di akhir sama bentuknya seperti ini. Ini contohnya. Ba di awal, ta di tengah, sa di akhir. Jim, ha, kha, 3 huruf yang sama. Di awalnya seperti ini, di tengah-tengahnya seperti ini, kemudian di akhirnya seperti ini. Ini contohnya, jim di awal, ha di tengah, kha di akhir. Kemudian huruf dal, zal, ra, zain. Masih ingat dal, zal, ra, zain? Ini adalah huruf-huruf yang tidak boleh nyambung. Di awal dia tidak ada bentuknya, di tengah juga tidak ada. Nah, kalau di akhir bentuknya seperti ini. Nah, ketika disambung juga nggak bisa ya. Dal nggak boleh nyambung dengan dal. Dal juga tidak boleh nyambung. Jadi bentuknya terpisah. Kemudian sin, shin, 2 bentuk yang sama. Di awal seperti ini, di tengah seperti ini, kemudian di akhir seperti ini. Ini contohnya. Shot dengan dot. Nah, ini dotnya di sini. Dot sama bentuknya. Di awal seperti ini, di tengah seperti ini, di akhirnya seperti ini. Kemudian to, zo, bentuk yang sama. Coba perhatikan, di awalnya seperti apa, di tengahnya seperti apa, di akhirnya seperti apa. Nih, ain, ghain juga bentuk yang sama. Nah, di awal seperti ini, di tengah seperti ini, di akhirnya seperti ini. Ini contohnya, ain, ghain, ghain di awal dan di tengah seperti itu. Kemudian fa, bentuk di awal, bentuk di tengah, bentuk di akhir. Nah, ketika bersambung bentuknya begini. Qaf, qaf juga sama. Qaf di awal, qaf di tengah, qaf di akhir. Ini bentuknya. Nah, ini kemudian kaf, lam, mim, nun, wawu, hamzah, ya. Kaf di awal, kaf
di tengah, kaf di akhir. Untuk kaf di awal, kaf di tengah, kaf di akhir. Ini kebanyakan ada beberapa anak yang salah ya. Nah, jadi bentuknya kaf di awal seperti ini, jadi tidak sama dengan hurufnya. Nah, kemudian kaf di akhir seperti di tengah seperti ini, kemudian di akhirnya seperti ini. Lam, mim, nun, wawu. Silahkan perhatikan huruf di awal, di tengah, dan di akhir. Semuanya mim, nun, wawu. Wawu tidak boleh menyambung. Di awal tidak ada bentuk, di tengah juga tidak ada bentuk. Artinya sama sepertinya ini. Kemudian hak sama ya, perhatikan bentuk awalnya seperti ini, kemudian di tengahnya seperti ini, huruf ya-nya seperti ini di tengah, terakhir hak di akhir seperti ini, huruf ya-nya di akhir seperti ini. Perhatikan, lihat contohnya. Nah, itu aja anak-anak materi yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa, atau video ini bisa membantu kalian dalam berlatih, dalam belajar menulis huruf hijaiyah bersambung. Jangan lupa nanti di rumah sering-sering berlatih. Mudah-mudahan semakin sering berlatih, semakin bisa menulis huruf hijaiyah dengan benar. Perhatikan tata cara menulis huruf hijaiyahnya. Ada huruf yang bisa bersambung dan ada huruf yang tidak bersambung. Dan ingat juga, huruf Arab atau huruf hijaiyah itu dimulai menulis atau membacanya dari kanan ke kiri. Terima kasih anak-anakku semuanya, siswa kelas 2. Semoga bermanfaat. Sekian dari Pak Hasan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.